Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dian Paredanun dengan NIM 23140104 dari Universitas Indonesia Timur, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas fitur Windows Server 2019. Oke, seperti biasa, kita coba start lewat VirtualBox. Kita tunggu proses booting dari Windows servernya. Sekarang kita login dengan password yang kemarin yang sudah kita buat. Oke, kita sudah login dan setiap kali kita baru login di Windows Server, Windows akan membuka Server Manager. Di Server Manager ada pop-up informasi di sini, Tree Manager White Windows Admin Center. Oke, jadi ada yang namanya Windows Admin Center. Windows Admin Center ini adalah pusat administrasi untuk Windows Server. Ini kita tutup saja. Nah, inilah yang disebut dashboard dari Server Manager. Kalau kita klik di sini, ada Server Manager di sini, ada dashboard, local server, all server, file and storage server. Ini sebuah tampilan yang pasti akan dibuka setiap kali baru login di Windows Server. Kegunaan dari dashboard di Server Manager ini adalah kita bisa melakukan administrasi untuk Windows Server ini. Di sini kita bisa lihat di bagian Quick Start, kita bisa mengkonfigurasi local server ini bentuk apa. Lalu kita bisa tambahkan add roles and features, yaitu peran dari fitur dari server ini gunanya untuk apa. Terus kita bisa menambahkan server lain yang mau kita manage, di mana server lain itu yang sama-sama Windows Server bisa terhubung di satu kelompok jaringan tertentu dan bisa kita manage berbarengan. Kemudian kita bisa buat server group, yaitu kelompok server yang berada di satu jaringan dan bisa menghubungkan server ini ke cloud service. Oke, yang namanya service itu sudah pasti tahu ya. Jadi server itu sebuah komputer induk yang tugasnya melayani komputer klien yang ada di bawahnya. Jadi yang namanya server komputer bisa memiliki peran yang macam-macam. Bisa sebagai web server, email server, Active Directory server, file setting server, dan berbagai macam kegunaan lainnya. Biasanya di dalam dunia server yang satu server itu fokusnya cuma mengerjakan satu tugas saja. Biasanya ada satu server. Server inilah kita bisa konfigur sebagai server Active Directory. Jadi tugasnya hanya Active Directory saja. Dia ndak nanganin email, nanganin server, meskipun bisa juga, tapi itu akan membebani kinerja server. Oke, kemudian di sini ada menu lagi. Di sebelah ini ada manage. Nah, di manage ini ada beberapa submenu. Lagi ada add roles and features. Kita bisa menambahkan peran dan fitur dari server ini untuk apa. Kalau kita klik, kita lihat ini ada informasi. Di sini kita bisa memahami berbagai macam fitur. Namun sebelumnya, kita disarankan untuk akan administrator ini harus punya password yang kuat, strong password. Artinya, password yang tidak gampang diketahui orang. Terus, pastikan IP server ini statis, bukan DHCP. Dan Windows Server ini harus selalu up to date, karena yang namanya Windows Server itu terus berkembang teknologinya,
untuk meningkatkan performa dan meningkatkan level security-nya sehingga tidak gampang dijebol oleh hackers atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian kalau kita klik next, ini kita bisa pilih mau role based or feature based installation atau remote desktop service installation. Kalau kita klik next lagi, nah di sini akan ada pilihan lagi mau start deployment dan quick start. Itulah salah satu kegunaan, bahkan kita bisa hapus roles and features. Misalnya itu fiturnya sebagai Active Directory, kita mau ganti, kita bisa ganti ke roles yang lain. Rolesnya misalnya sebenarnya ini Active Directory, kita mau ubah perannya jadi fitur setting, kita bisa remove saja perannya. Di sini bisa klik next. Misalnya ada perannya di sini sebagai apa, kita bisa remove. Kemudian add server, kita bisa tambahkan server lain, jadi ada server lain yang bisa terhubung ke server ini juga. Kemudian ada create server group, kita bisa membuat grup server. Misalnya servernya lebih dari satu, mungkin 2, 3 atau 4. Kita grupkan menjadi satu kelompok tertentu yang memiliki tugas tertentu sehingga server kerjanya lebih fokus dan lebih mudah di manage. Kemudian ada server manager properties. Server manager properties ini adalah sebuah fitur untuk merefresh server ini setiap berapa menit. Jadi, server ini kerjanya terus-terusan 24 jam, tidak berhenti. Setiap mungkin udah fitur baru, update baru, atau beberapa tambahan aplikasi lainnya, dia akan merefresh atau mengupdate log server, jadi kinerjanya bisa kita pantau terus-terusan. Kita klik center aja. Kemudian di tools ini adalah alat-alat yang atau fitur-fitur dari sistem server ini untuk menunjang kinerjanya supaya lebih baik. Contohnya ada komponen service, computer management development and optimized drivers, disk cleanup, event server, ESGSI, Inator, local security policy, Microsoft Azure Service. Lalu ada contoh sistem information task schedule. Kita bisa menggunakan fitur-fitur Windows ini akan meningkatkan performa bahasa menjalankan tugas tertentu sesuai dengan kegunaannya. Kemudian ada view, ini adalah tampilan saja, mau 75%, 100%, 125%. Kemudian help ini kalau misalnya Anda mau cari panduan tertentu server Windows server ini atau manualnya, silahkan klik saja di sini server manager help. Oke, kalau sudah bisa pakai Windows ya pasti sudah kenal. Kalau kita klik start di sini ada beberapa aplikasi dan fitur-fitur Windows yang bisa kita gunakan. Ada Internet Explorer, ada Netpad, ada Pointerus, ada remote desktop connection. Lalu add snipping tools buat ngambil tampilan, ada WordPad, kemudian ada Windows Administrative Tools. Seperti tools yang ada di sini. Di sini ada komponen service, komputer manajemen. Contohnya, kalau kita buka ya di sini kita bisa lihat hardware yang terinstall ini apa saja di Windows. Kemudian klik disk management. Ternyata ada satu hard disk ukuran 25 GB. Ada dua partisi, yang satu 500 MB, sisanya 24 GB. Dan ada CD-ROM di sini. Menu-menu seperti ini kita bisa akses dengan mudah di sini. Tools ini penting sekali. Kita harus tahu masing-masing, seperti ODBC ini buat apa? Ini buat database. Kemudian print management, mungkin ada server yang kita gunakan yang terhubung ke printer. Lalu ada sistem konfigurasi. Nah, di sistem configuration ini kita bisa ubah konfigurasi booting, lalu service apa saja yang berjalan. Kalau mau lihat service, kita jalankan
run di sini. Kemudian kita ketikkan service.msc. Nah, servicenya Windows yang lagi berjalan mungkin sedang running. Kemudian startup tipenya apa, ini beberapa service default yang berjalan ketika Windows sudah dinyalakan. Di sini kita bisa lihat lebih lanjut seperti ActiveX Installer. ActiveX Installer ini double klik saja di sini. ActiveX ini namanya sebuah service. Terus display namanya adalah ActiveX Installer. Kemudian description contoh ActiveX. Ini dia statusnya apa, ternyata nggak jalan. Terus tab manual artinya dia tidak langsung berjalan saat Windows dinyatakan. Jadi kita harus start secara manual, klik start, baru dia akan berjalan. Beda sama background text infrastruktur, ini dia akan berjalan setiap bandros baru dinyatakan. Di sini otomatis gray out, kita tidak bisa atik-atik karena dia udah ada aturan sistem dari Windows sendiri bahwa background text infrastruktur service ini wajib berjalan sehingga statusnya running. Di sini seperti biasa, seperti base filtering again, ini dia berjalan pada saat Windows baru dinyalakan dan tidak bisa dihentikan karena ini wajib berjalan. Cryptographic service ini startup tipenya automatic, artinya dia berjalan saat Windows baru dinyalakan dan statusnya running. Kemudian registrasi editor. Kemudian task schedule. Task schedule ini menjalankan program apa yang akan berjalan pada saat Windows sedang dijalankan. Kemudian ada web browser bawahnya ya, Internet Explorer, cuma ini sudah ditiadakan di Windows 11 tapi di Windows 10 masih ada. Kemudian time zone. Nah, kemudian time zone-nya kita ubah. Kita masuk ke control panel, kemudian di bagian service ketik saja control, kemudian klik control panel. Di sini tampilannya view by kategori, small icon atau large icon. Kemudian kita pilih di sini data and time, kemudian change time zone. Zona waktunya kita ubah dulu ke UTC plus 7 karena saya berada di waktu Indonesia Barat. Klik OK, klik OK lagi. Oke, jamnya 8.49. Kemudian di bagian pojok bawah ada jam dan tanggal. Kemudian kita bisa lihat konfigurasi jaringannya di sini, konfigurasi networknya, adapter setting. Nah, IP-nya 10.0.15. Kemudian roles and server group. Di sini ada file and storage service. Ini salah satu service bawaan dari Windows Server. Kemudian di bagian local server, kenapa merah di sini? Nah, di sini ada peringatan, kita klik di sini service. Ini ada service yang nggak jalan di sini, download Maps Manager. Service namanya service name Maps Broker. Statusnya start, tipe otomatis delete start, kita cancel saja dulu. Kemudian all server, kalau seandainya servernya terhubung dengan server yang lain, dia akan menunjukkan di sini ada server, dia akan nunjukin di sini ada service yang lain, masalah di server yang terhubung dengan server yang lain. Oke, ini dashboard. Kita bisa klik di sebelah kiri atas, ada dashboard, ada local server, kita klik saja local server di sini. Ada properti. Di sini kita bisa lihat server ini sebagai apa, computer name,
workgroup, kemudian Windows Defender Firewall on atau nyala. Last installer update artinya dia belum diinstal update sama sekali. Kemudian remote desktop disable artinya servernya tidak bisa diremote. NEC timing dashboard salah satu teknik menggabungkan network interface. Kalau seandainya Anda punya lebih dari satu Ethernet startnya IP version for address assigned by DHCP, IP version 6 enable LED nyala. Kemudian versi OS-nya Windows Server. Prosesnya AMD Ryzen 5 5600 proses, RAM-nya 2 GB, space-nya 24,46 GB. All server artinya semua server yang terhubung dengan server ini, informasinya bisa kita lihat di sini. Ini cuma satu server saja. Ada file and storage service. Kalau kita klik di sini ada informasi file dan storage service. Server yang kita pakai ini apa? Kemudian volume, ini informasi dari media penyimpanan yang ada di server ini. Klik volume di sini. All volume ada 2 partisi. Disk kita lihat ada 1. Storage full, salah satu fitur untuk manajemen penyimpanan di server yang punya hard disk yang terpasang lebih dari 2 atau 4. Kita bisa manage media penyimpanan. Gimana caranya supaya data yang tersimpan itu teratur. Kemudian kita bisa ekspor di sini, kita ke Windows System, kemudian Command Prompt, kita bisa lihat contohnya IP config, IP config-nya apa, kemudian kita bisa lihat foldernya apa saja. Ada satu fitur lagi yaitu PowerShell. Windows PowerShell ini seperti Command Prompt, cuma bedanya PowerShell ini lebih powerful dari Command Prompt. PowerShell ini untuk memanajemen Windows tanpa GUI. Kalau Windows Server ini diinstal tanpa graphic interface, ini sangat berguna karena di Windows PowerShell ini kita bisa mengatur sistem konfigurasi Windows lebih mendalam. Kalau kita ketik deal, kita bisa lihat isi file dari foldernya apa. Kalau kita ketik cd blacklist, kita kembali ke drive C, biasanya seperti ini. Sekian untuk video kali ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan terima kasih dan shalom.